Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin menunjukkan hasil dari database yang telah kami buat. Nah, kami dari kelompok 4. Jadi, database yang telah kami buat itu namanya Boy Favorizer. Jadi, semacam web store gitu. Nah, di sini saya Muhammad Rafael yang akan menjelaskan pada bagian DB connection ya. DB connection sendiri itu fungsinya untuk mengoneksikan database MySQL PHP MyAdmin-nya ke dalam BlueG. Nah, langsung aja kita ke lihat codingannya. Nah, kita udah ada di DB connection ya. Nah, jadi dalam DB connection itu ada import Java SQL, ada connection-nya, ada driver manager, SQL exception, dan import Java SQL. Nah, itu tuh untuk memanggil semua main method yang ada di SQL ke dalam Java. Lalu ada public class, DB connection yaitu nama classnya, lalu ke private static final. Nah, di sini ada string URL sama dengan, nah ini nih tuh untuk URL yang telah kami buat. Nah, jadi ini tuh untuk saling koneksi ya, dari database yang kita buat ke BlueG-nya. Nah, di sini ada usernya root, lalu ada passwordnya, passwordnya tapi nggak diisi. Lalu ada public static connection, get connection, terus SQL exception, dan ada return driver manager dot get connection, ada URL, user, password. Nah, ini tuh untuk mengimport untuk membuat dan mengembalikan objek koneksi ke database. Jadi koneksi ini sangat diperlukan agar dapat aplikasi itu berinteraksinya dengan database-nya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas barang. Kelas barang digunakan untuk mempresentasikan informasi tentang barang dalam aplikasi. Itu ada privat barang. Privat barang itu menjadikan variabel hanya dapat diakses di dalam kelas barang. Eh, Publik barang. Publik barang itu nama barang menunjukkan bahwa ini adalah konstruktor untuk kelas barang. Konstruktor menerima 4 parameter yang nilainya akan digunakan untuk mengisi atribut kelas. Nah, itu ada string kode barang sama dengan nilai untuk atribut kode barang. Terus ada string nama barang, itu nilai untuk atribut nama barang. Terus ada double harga barang, itu nilai untuk atribut harga barang. In stock itu nilai untuk atribut stok. Nah, terus ada this. Itu this itu digunakan untuk membedakan antara atribut kelas seperti kode barang, nama barang, harga stok, stok, dan parameter yang memiliki nama serupa. Terus contohnya ada dis titik kode barang sama dengan kode barang titik koma. Nah, atribut kode barang di dalam kelas diisi dengan nilai dan parameter kode barang. Contohnya kayak public string get kode barang, buka kurung, terus kurung kurawal, return kode barang, terus ditutup lagi. Nah, terus juga ada public void set kode barang, dalam kurung string kode barang, terus buka kurung dis kode barang sama dengan kode barang titik koma. Nah, kode yang tadi itu getter dan setter untuk atribut kode barang dalam kelas Java. Getter dan setter adalah bagian dari konsep enkapsulasi dalam OOP Object Oriented Programming yang memungkinkan pengelolaan akses ke kelas dengan cara yang terkontrol. Saya akan menjelaskan tentang kelas penjualan. Kelas penjualan itu sebuah metode dalam kelas penjualan yang bernama lihat penjualan, buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk membaca semua data dari tabel penjualan di database. Kemudian metode ini mengembalikan hasil query berupa objek result set setelah menjalankan perintah SQL select from penjualan. Untuk menjalankannya, metode ini memanfaatkan
koneksi ke database melalui db connection get connection. Oke, di sini main app saya akan menjelaskannya, yaitu import ini untuk memanggil semua metode-metode Java termasuk GOptionPen dan SQL-nya. Public class main app extends gframe, yaitu main app adalah subclass dari gframe yang merupakan kelas untuk membuat jendela GUI, yaitu mengelola GUI-nya. JText field itu elemen GUI yang membuat pengguna bisa masukin teks. Kalau JText area itu elemen GUI yang menampilkan teks multibaris. Oke, di sini public main app ada set title voice vaporizer, itu judul jendela GUI-nya. Terus set size 600,400 itu ukuran jendela GUI-nya, yaitu 600 pixel kali 400 pixel. Set default close operation yaitu mengatur agar aplikasi berhenti ketika jendela ditutup. Lalu di sini ada kode panel input. Di sini ada panel input. Itu adalah membuat sebuah panel untuk menampung elemen-elemen input, yaitu 5 baris dan 2 kolom. Di sini ada panel input.add new label, itu untuk menambahkan label kode barang ke dalam panel untuk menampilkan teks yang tidak bisa diedit sama pengguna atau user. Di sini ada tf kode sama dengan new jtext field, yaitu membaca input dari pengguna. Di sini juga sama kayak tadi, menambahkan label nama barang ke panel, terus tidak bisa diedit teksnya, langsung saja ke panel tombol. Panel tombol di sini ada gpanel sama dengan panel button sama dengan new gpanel. Fungsinya membuat sebuah panel gpanel untuk menampung tombol-tombol. Button tambah sama dengan button tambah barang, yaitu membuat tombol dengan label tambah barang. Button tambah add action listener, yaitu mendefinisikan aksi yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Panel button.add itu menambahkan tombol button tambah ke dalam panel button. Sini juga sama semuanya, panel tombol. Lalu kita langsung ke add panel button, border layout.center itu menambahkan panel button berisi tombol ke dalam jendela GUI, ditempatkan di tengah. Lalu ke tambah barang. Di sini tambah barang itu adalah metode tambah barang dari kelas barang sebelumnya untuk menambah barang ke database. Lalu jual barang juga sama, tapi dia jual barang, yaitu memanggil metode jual barang dari kelas penjualan untuk menambahkan data barang ke database penjualan. Private void lihat barang, yaitu mengambil data barang dari database lalu menampilkannya ke format tabel di GUI-nya. Lalu ada lihat penjualan, di sini mengambil data penjualan yang ada di database dan menampilkannya ke format GUI. Itu adalah main app-nya. Oke, di sini kita akan menjalankan aplikasinya. Sebelum itu kita harus menjalankan Apache, MySQL, dan FileZilla-nya supaya bisa terhubung dari BlueJ ke database-nya. Di sini kita udah masuk ke PHP-MyAdmin-nya, yaitu voice vaporizer, ada tabel barang dan tabel penjualan. Tabel barang isinya adalah seperti berikut ini. Ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Di sini ada semua ya. Kita akan menambah barangnya lewat BlueJ. Kita jalankan aplikasinya. Oke, ini aplikasinya. Kita mau tambah barang, nanti bakal masuk ke database di PHP-MyAdmin ya. Misal A002 limited edition, harganya 1.500.000. Oke,
4. Kita tambah barang. Oke, barang berhasil ditambahkan. Kita lihat tabel barang di BlueJ-nya, kita pencet ini. Oke, udah masuk A002 limited edition. Oke, kita lihat di tabel PHP MyAdmin-nya. Dan sudah masuk ya di tabel PHP MyAdmin-nya, database-nya. Sekarang kita mau masuk ke tabel penjualannya buat jual barang. Kita akan masukkan data penjualan dari BlueJ. Oke, gini aja langsung. Kita mau jual barang, jualnya 2. Kita jual barang. Oke, barang berhasil dijual. Kalau kita lihat lihat penjualannya, berarti udah masuk. Akses Vape Edition 2 kejual. Di tabel lihat barangnya bakal berkurang stoknya. Ya, berkurang, tadinya ada 5 jadi tadi ada 4 jadi 2. Kita bakal masuk ke localhost-nya. Pas sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Axel Vape Limited Edition-nya. Sekian aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.